Warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya. Kita masuk lagi ke kuliah daring untuk kearsipan pertemuan yang ke-13. Kita masih melanjutkan yang kemarin tentang prosedur kearsipan. Kalau minggu kemarin sudah dijelaskan tentang prosedur buku agenda, sekarang kita masuk ke prosedur kartu kendali. Seperti yang sudah disampaikan bahwa prosedur kartu kendali ini merupakan prosedur yang sering disebut dengan sistem pola baru modern, di mana kartu kendali ini merupakan hasil temuan dari LAN, Lembaga Arsip Nasional, dan Arnas. Ya. Kartu kendali ini banyak digunakan di lingkungan pemerintahan. Ya. Biasanya kartu kendali ini dibuat rangkap 3, warna putih, kuning, dan merah. Warna juga bisa berbeda antara instansi satu dengan instansi yang lain, tapi fungsinya ada kartu kendali 1, kartu kendali 2, dan kartu kendali 3 itu fungsinya sama. Ya, jadi untuk kartu kendali yang warna paling atas, ya, itu fungsinya itu sebagai pengarah, ya. Nantinya kalau dalam 1 tahun itu dibendel menjadi 1, itu fungsinya sama dengan buku agenda. Ya. Kemudian kartu kendali yang kedua atau warna kuning itu biasanya disimpan di bagian arsip. Dan yang ketiga, kartu kendali warna merah itu biasanya disimpan di bagian pengolah. Nah, kartu kendali ini biasanya disimpan secara urut tanggal, ya, kronologis. Terutama untuk kartu kendali yang pertama warna putih dan kartu kendali yang kedua warna kuning. Kecuali untuk kartu kendali yang ketiga itu biasanya disimpan menurut sistem pokok masalah, karena tergantung daripada bagian mana surat tersebut selesaikan di bagian mana. Maka penyimpanannya biasanya menggunakan pokok masalah atau disimpan di unit pengolah masing-masing. Apa keuntungan menggunakan kartu kendali? Yang pertama, lebih efisien dibanding buku agenda. Dapat membedakan sifat surat penting, biasa, dan rahasia. Kemudian menghilangkan pencatatan berulang, mudah melacak lokasi surat yang diproses, memudahkan penyusunan arsip, dan memudahkan inventarisasi di dalam penilaian arsip. Nah, ini keuntungan daripada kartu kendali ini, maka sangat banyak digunakan di lingkungan pemerintahan, di mana SOP-nya, ya, cara-caranya itu sudah diatur sedemikian rupa, ya. Nah, di dalam pengurusan surat itu ada yang namanya petugas penerima surat. Ya. Dia menerima surat masuk dari instansi lain dan menandatangani surat pengantarnya serta membubuhi cap tanggal pada sampul surat. Kemudian melakukan penyortiran, ya, antara surat-surat tersebut, mana yang masuk surat kilat, surat segera, surat pribadi, surat salah alamat, dan surat rahasia, ya, semuanya dilakukan oleh petugas penerima surat dan ditindaklanjuti sebagaimana wewenangnya. Setelah itu menyerahkan surat tersebut ke bagian pencatat. Nah, bagian pencatat ini bisa dihandle juga oleh sekretaris. Nah, bentuk kartu kendali itu adalah seperti ini, ya. Nah, ini
formatnya itu seperti ini. Biasanya ada rangkap 3, putih, kuning, dan merah. Ya. Nah, untuk mengisi di sini sudah ada petunjuknya, ya. Yang melakukan pengisian itu adalah pencatat surat atau bisa juga sekretaris atau petugas tata usaha. Untuk yang dilampiri kartu kendali atau dicatatkan ke dalam kartu kendali itu berupa surat-surat penting. Ya, sedangkan surat biasa itu tidak perlu menggunakan kartu kendali. Cukup dengan lembar pengantar surat biasa. Demikian juga dengan surat rahasia menggunakan lembar pengantar surat rahasia. Jadi yang diolah dengan sistem kartu kendali itu adalah surat yang penting saja. Kemudian petugas pencatat menyatukan kartu kendali dengan surat yang ada, ya, disatukan dengan paperclip dan meneruskan ke pengarah surat. Nah, di dalam kolom-kolom tadi cara pengisiannya ada indeks, itu diisi indeks daripada surat. Misalnya tergantung dari aturan di organisasi itu, ya, misalnya boleh diisi sesuai dengan pokok masalahnya, misalnya penawaran, indeksnya juga boleh, ya. Kemudian ada kode, diisi kode klasifikasi menurut pola klasifikasi yang ada atau sesuai dengan daftar klasifikasinya. Kemudian tanggal, diisi tanggal terima surat, ya, tanggal di sini tanggal terima surat. Kemudian nomor urut, diisi nomor surat sesuai urutan kartu kendali surat masuk, ya. Nah, untuk ini ada pada organisasi yang menerima atau perusahaan yang menerima. Kemudian ada MK, itu M itu untuk dipilih atau dilingkari untuk surat masuk, sedangkan K itu keluar. Perihal diisi sesuai dengan perihal surat, isi ringkas dilihat daripada isi suratnya, kemudian lampiran, ya, berapa lembar atau boleh ditulis lampiran apa. Dari, ya, itu kalau surat masuk berarti yang diisi darinya, yaitu alamat pengirim surat, ya. Kalau untuk surat masuk, tapi kalau untuk surat keluar yang diisi kepadanya, ya. Jangan semua diisi, ya, tergantung, ya. Itu yang kita proses itu surat masuk atau surat keluar. Nomor surat diisi nomor yang tertera pada surat, ya. Tanggal surat diisi tanggal yang tertera pada surat. Kemudian pengolah itu diisi unit pengolahnya, jadi sesuai dengan indeksnya tadi, ya. Kalau misalnya keuangan, ya, unit pengolahnya bagian keuangan. Kalau pemasaran, bagian pemasaran. Kalau penjualan, bagian penjualan. Kemudian paraf diisi paraf daripada pengolah surat, ya. Nah, nanti coba dipraktekkan di tugas yang terakhir. Nah, proses pengurusan surat masuk penting, ya, yang pakai kartu kendali itu prosesnya seperti ini. Ada penerima surat, itu dia menerima surat, setelah dicek sedemikian rupa, disortir, serahkan kepada pencatat surat. Pencatat surat melampiri 3 kartu kendali, ya, ini kartu kendali, ya. Ini surat pentingnya, dilampiri kartu kendali putih, kuning, dan merah. Selanjutnya diserahkan kepada pengarah surat. Bisa jadi ini pekerjaan ini dilakukan oleh sekretaris, ya. Ya, langsung 2 ini dilakukan oleh pencatat surat dan pengarah surat ini dilakukan oleh sekretaris atau tata usaha. Nah, kemudian setelah ditulis, ya, form kartu kendali tadi sesuai dengan
isi suratnya, maka kartu kendali yang warna putih atau kartu kendali yang pertama itu ditinggal di sekretaris atau bagian pengarah surat. Fungsinya adalah sebagai sebagai pengendali, sebagai kontrol bahwa surat itu sudah disampaikan ke bagian yang terkait dan ini bukti kartu kendali yang pertama, bukti prosesnya. Nah, setelah itu bagian pengarah ya menyerahkan ke penata arsip itu adalah sebelumnya menyerahkan dulu ke pengolah surat, yaitu surat penting, kartu kendali yang kedua dan ketiga atau kuning dan merah. Ya, kemudian setelah menyerahkan ke pengolah mengambil kartu kendali yang kuning, ya, pengarahnya mengambil kartu kendali kedua atau warna kuning tadi, disimpan di bagian penata arsip. Ini sebagai arsip, ya. Sebagai kontrol ya arsip bahwa surat tersebut sudah disampaikan di bagian pengolah surat. Maka di bagian pengolah surat tinggal surat penting dan kartu kendali warna merah. Ya. Kemudian bagian pengolah surat mengolah surat tersebut, menjawab atau menandatangani dan sebagainya sesuai dengan instruksi dari pimpinan. Kemudian menyerahkan kembali kepada pencatat surat, ya, berikut pekerjaan yang sudah di follow up tadi, dan kartu kendali yang warna merah itu ditinggal di unit pengolah sebagai bukti bahwa surat tersebut sudah diproses. Nah, ini proses pengurusan surat masuk menggunakan kartu kendali, yaitu surat-surat yang penting. Nah, untuk surat biasa atau surat rutin itu tidak perlu dilampiri kartu kendali, hanya lembar disposisi, kemudian lembar pengantar ya. Jadi surat dilampiri lembar pengantar, lembar disposisi, kemudian diserahkan kepada pencatat ya, pengarah ya. Kemudian ke pengolah ya. Kemudian surat disampaikan kepada pimpinan, ya. Kemudian diolah sedemikian rupa, ya. Kemudian dikembalikan, arsipnya disimpan. Ya. Ini untuk surat biasa, tidak diproses menggunakan kartu kendali. Nah, untuk proses surat keluar, ya. Kalau surat masuk itu tadi dari penerima surat ya, kalau surat keluar dari pengolah surat prosesnya. Jadi pengolah surat tadi membuat surat, kemudian dilampiri 3 kartu kendali ya. 3 kartu kendali, kemudian kartu kendali yang warna merah ini tetap di pengolah ya. Kemudian kartu kendali warna putih ini ditinggal di pengarah sama. Kemudian yang warna kuning ini diarsip ya sebagai kontrol bahwa surat tersebut sudah diproses, baru suratnya dikirim oleh bagian ekspedisi. Ya, jadi hampir sama ya. Proses kartu kendalinya sama ya. Cuma bermulanya dari unit pengolah karena yang mengolah surat keluar tadi. Ya. Nah, ini proses untuk penggunaan kartu kendali. Ya. Kalau untuk perusahaan swasta yang kecil, mungkin kurang efisien ya menggunakan kartu kendali. Biasanya digunakan untuk perusahaan-perusahaan pemerintah, perbankan, ya, itu menggunakan kartu kendali. Kemudian di sini ada 2 surat, ya, surat penawaran ini sebenarnya, ya, yang kita gunakan minggu kemarin untuk latihan, hari ini kita gunakan lagi. Ada surat dari PT Urip Mulyo dan surat dari PT Bersama Maju. Ini surat pesanan barang.
Nah, sebagai tugas ya, di sini sudah ada klasifikasinya. Silahkan Anda coba ya isikan di kartu kendali ini 2 surat tadi, surat masuk tadi. Ya, indeksnya apa tadi? Ya ada dalam pengisian indeks tadi dilihat suratnya tadi ya, pesanan dan sebagainya. Kemudian di sini tanggal ya, tanggal terimanya surat. Kemudian nomor urutnya boleh Anda mulai dari nomor urut 1, kemudian nomor urut 2 surat berikutnya sesuai tanggal daripada surat itu ya. Kemudian dilingkari surat masuk, karena itu tadi surat masuk. Kemudian kodenya apa dilihat di daftar klasifikasi. Isi ringkasnya apa dilihat di daftar surat. Lampirannya ada apa dilihat ada atau enggak. Kalau enggak berarti dikosongi atau dicoret saja. Kemudian itu surat masuk berarti yang diisi dari ya. Kemudian di sini tanggal suratnya kepadanya dari ya, karena ini surat masuk ya dari ya, kepadanya enggak diisi. Kemudian nomor surat tertera pada surat itu nomor suratnya berapa. Pengolahnya bagian mana? Dilihat dulu di daftar klasifikasi. Di paraf ada catatan atau enggak. Biasanya catatan ini menyangkut segera ditindaklanjuti atau hal-hal penting dicatat di sini. Ya, saya kira itu ya untuk tugas pertemuan ke-13 ya. Maaf ini saya ketik ke-13 ya. Masukkan data kedua surat di atas ke dalam format kartu kendali. Setelah itu kirim tugasnya ke Google Classroom. Jawaban boleh diketik atau ditulis tangan. Kalau ditulis tangan Anda scan dulu dengan cam scanner baru dikirim. Tugas paling lambat dikirim sebelum perkuliahan minggu depan ya. Saya kira itu semoga di dalam prosedur kartu kendali ini sudah bisa memberikan gambaran. Nanti pada waktu praktek kesekretariatan yang kedua, bukan ya, praktek arsip ya. Kalau praktek kesekretariatan enggak ya. Praktek arsip, mata kuliah praktek arsip itu kita praktekkan. Nah, ini sekedar pengenalan saja. Oke, saya kira itu, kurang lebihnya saya mohon maaf. Selamat mengerjakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.